pagi ibu-ibu atau mbak-mbak ya saya panggilnya ya, atau teman-teman. Penggunaan internet di Indonesia ini sudah masif banget, sudah banyak banget penggunanya. Jadi dari tren pemanfaatan internet dan media sosial di Indonesia pada 2023 itu totalnya ada 212,9 juta pengguna internet atau sekitar 77% dari total populasi penduduk Indonesia. Dan untuk pengguna aktifnya, pengguna media sosial itu ada 167 juta atau sekitar 60,4% dari total populasi. Jadi hampir lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia ini mainan sosial media. Ada dari mbak-mbak di sini atau teman-teman di sini yang nggak punya sosial media mungkin? Ya, pasti ada ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini ternyata rata-rata orang Indonesia itu pakai internet itu sehari bisa sampai 7 jam. Dan untuk sosial medianya sendiri itu bisa sampai 3 jam. Jadi mungkin kalau misalnya mbak-mbak, ibu sekalian itu kalau misalnya scrolling TikTok, Instagram, ternyata sehari bisa sampai 3 jam. Kita mungkin nggak sadar ya. Lebih. Iya. Ternyata bisa sampai 3 jam rata-rata orang Indonesia. Nah, terus untuk platform media sosial yang dominan digunakan itu nomor satu adalah WhatsApp. Jadi kita biasa ngobrol sama teman, gibah, mungkin ya kan di WhatsApp ya, di grup, dan grup. Terus Instagram ada di nomor kedua. Total persennya adalah 86,5% dari total populasi itu menggunakan Instagram. Kemudian ada Facebook, masih ada yang Facebook. Dan yang terakhir ada TikTok. Ini 70,8% populasi Indonesia ini menggunakan TikTok. Sekarang ada yang belum punya TikTok mungkin apa semua udah punya TikTok? Sudah ya. Oh gitu hiburan ya. Ini jadi hiburan utama kan TikTok sekarang ya Mbak ya. Jadi dari sekian banyak ya, total pengguna media sosial di Indonesia, masa sih kita masih nggak bisa atau nggak tahu manfaatnya media sosial sebagai peluang kita? Nggak quick aja loh di sini peluang. Ternyata munculnya media sosial dan internet ini cukup berpengaruh sama ekonomi di Indonesia. Contohnya kemarin kita mungkin dengar ya, kalau misalnya di Pasar Tanah Abang, ada yang tahu Pasar Tanah Abang? Itu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, itu bisa tutup. Bukan tutup, sorry, sepi maksudnya. Nah itu katanya sih karena kalah sama dagangan online. Mbak setuju nggak sih sama itu? Benar nggak sih dari dagangan online? Bisa jadi ya, karena emang sekarang gampang banget kan belanja online tinggal klik aja. Daripada kita harus ke Tanah Abang, kalau di Jakarta mungkin bisa ya, tapi kita kalau dari Malang kan walaupun kita mau grosiran jauh banget lah. Dan makanya sekarang orang-orang lebih manfaatin media sosial. Terus gimana sih caranya kita manfaatin media sosial untuk tujuan? Aku mungkin butuh mbak-mbak yang udah lebih pengalaman nih jualan online, untuk share-share dulu gimana sih dulu waktu mulai jualan online dulu? Mungkin mbak boleh nggak? Maju boleh. Share sama teman-teman berdua boleh berdua.
jualan kita itu. Nah, langsung aja kita lanjut ke media online, platform yang kita pakai. Nah, di sini saya lebih ngarahin untuk media sosial yang digunakan itu adalah Instagram sama TikTok. Karena yang paling banyak jajan-jajan tuh biasanya anak-anak muda. Iya betul, nggak waktu bener kan ya? Kita tuh gampang banget ngeklik, gak disuruh pun kita udah ngeklik kalau lihat barang-barang yang lucu, barang-barang yang unik, langsung kita klik, gak pakai mikir besok mau makan apa tuh udah lupa gitu. Nah, ternyata milenial itu paling banyak ada di Instagram dan TikTok. Tapi dari sini kita harus belajar dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak misalnya ini agak sedikit kecil sih tulisannya. Kalau misalnya di TikTok, kelebihannya ini TikTok tuh bikin videonya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah estetik, pokoknya yang lucu deh. Karena kalau misalnya pengguna TikTok itu biasanya cepat scrollingnya, dan kayak bener kata kebanyakan kita tuh cuma butuh hiburan. Di TikTok tuh gampang banget cari hiburan kan. Nah, kalau misalnya di TikTok kelebihannya itu, tapi kekurangannya memang ada beberapa produk yang nggak bisa dijual dalam durasi yang pendek. Jadi mungkin penjelasannya nggak butuh penjelasan yang panjang kayak di YouTube. Nah, sementara kalau misalnya di Instagram, kelebihannya itu biasanya kalau di Instagram itu kontennya estetik. Iya nggak sih Mbak? Kayak kita ngeliat videonya aja udah seneng gitu. Belum beli produknya ya, baru lihat fotonya atau videonya tuh udah seneng. Tapi kalau misalnya di Instagram, tadi kan kelebihannya estetik, dan kekurangannya juga karena estetik itu kita harus berusaha lebih gitu. Jadi bikin video kita nggak bisa salah-salah, bikin konten, foto-foto itu nggak bisa kita salah-salah jepret gitu. Kayak harus diatur, harus dibikin background yang lucu, estetik pokoknya. Ya teman-teman, kalau misalnya di Instagram tuh kayak bagus gitu. Terus, nah kalau misalnya udah mulai paham akan karakter sosial medianya, sudah kita lanjut buat kontennya. Kenapa sih harus buat konten? Yaitu tadi buat konten kan buat promosi yang kayak buat jualan. Kayak kalau misalnya kita jual langsung dari mulut, susah masih nggak ngomong sama orang. Kayak sekarang saya nih ngomong dengan Bang Baju kayak kangen. Saya tuh udah bingung mau ngomong apa. Tapi kalau misalnya kita bikin video yang nggak ada kata kita, mungkin suara kita aja tuh lebih gampang nggak? Ya kan? Tapi kita bingung, itu saya bingung gimana caranya bikin konten. Mungkin nomor satu, sebenarnya yang paling penting tuh mulai dulu aja nggak sih Mbak? Mbak Safina mungkin ya, dulu waktu pertama bikin akun buat jualan, pertama tuh nekat aja dulu nggak sih? Iya. Nekat dulu kan kayak ya udah deh bikin aja, lihat lagi aja. Alhamdulillah kalau ada yang beli, kalau misalnya ya udah kita tambahin kontennya, gitu kan ya Mbak ya. Terus misalnya kita juga bingung nih, aduh nggak punya kamera canggih, nggak punya alat-alat yang canggih buat bikin konten. Nggak apa-apa teman-teman, kita pakai apa aja yang ada di rumah. Adanya handphone, misalnya handphone, ya udah dipakai aja handphone yang ada. Terus kita juga bisa manfaatin yang ada di sekitar. Misalnya kita nggak punya ring light, kita kalau dulu aku pernah coba jualan dari punya apa-apa. Aku kalau foto di foto produk itu keluar rumah dulu, cari sinar matahari biar gambarnya bagus. Terus misalnya ada pot bunga atau apa, itu ditambah-tambahin. Jadi biar estetik itu, biar sambanya buat cuma produknya aja, tapi ditata biar bagus gitu. Nah ini aku ada video, satu video dari TikTok yang share gimana sih caranya buat konten untuk pemula. Teman-teman boleh lihat dulu ya. Tinggalkan larang, aku tetap cinta walau tak bersuara. Biar tak cinta, coba kau pahami, ku sudah
Jadi nggak harus iPhone 13 Pro lah, 14 Pro, 15 Pro, itu nggak perlu. Kita bikin pakai Android kok, biarin aja apa itu kita bikin dulu. Terus kalau misalnya di rumah nggak ada barang-barang estetik buat dekorasi, nggak apa-apa. Yang penting clear, bersih, produknya enak dilihat, pasti foto, itu udah bisa kita share, udah bisa dipakai buat modal penjualan. Nanti kalau misalnya udah balik modal, baru kita tambahin bikin gambar bagus, kontennya gitu. Terus kalau bikin konten, yang paling penting selain itu adalah kita harus konsisten. Nah, kalau misalnya konsisten itu kan kayak harus dari diri kita harus nge-push diri kita buat rajin gitu. Gak bisa kita bikin konten sehari 1 kali, terus tiba-tiba 3 bulan lagi baru bikin. Kalah sama yang lain, karena algoritma sosial media itu melihat pengguna-pengguna yang aktif. Jadi kita harus siapin nih, misalnya yang hari ini mau bikin konten apa, besok mau bikin konten apa. Jadi sosial media kita, akun kita itu dilihat sama Instagram atau TikTok sebagai user yang aktif. Nah, misalnya kita jualan satu produk aja, kayak misalnya Mbak Katina tadi jualan kue kering. Kadang-kadang kita bingung ya Mbak ya, mau bikin konten apa lagi sih, kita produknya cuma satu. Gak apa-apa, kita bisa bikin yang namanya konten-konten interaktif yang bisa naikin awareness, atau orang tuh bisa ngeloh itu kita punya produk dan ada produk ini gitu. Misalnya bikin apa, bikin story, bikin Q&A gitu ya Mbak ya, Q&A pertanyaan, kira-kira rasa apa sih yang perlu kamu cobain di kue kita, atau polling, mana sih yang lebih enak, putri salju atau mustengel, atau misalnya kita juga bisa bikin atau nampilin review dari customer kita yang udah beli produk kita sebelumnya. Soalnya ada cecetan, Mbak makasih ya, kuenya enak banget, oh ini saya suka banget gitu. Itu bisa ditampilin. Jadi buat kayak orang lain, oh ini enak kuenya ya, jadi deh coba, kan bisa gitu ya. Dan ada juga misalnya kita kayak ke-skill gitu, kita tuh mau jualan apa, ada produk apa lagi habis ini. Itu biasanya kita kayak bikin konten coming soon gitu gak sih Mbak? Jadi orang tuh penasaran, wah nungguin terus nih apa yang mau dijual ya. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi yang penting kalau untuk jualan online ini konsistensinya untuk terus posting. Nah, selain dari itu yang paling penting kalau misalnya untuk jualan online ini adalah etika dan keamanan online. Soalnya kalau misalnya kita jualan kan harus ada etikanya ya, jangan jualan online. Mungkin kalau misalnya jualan online itu kayak kita nggak ketemu langsung sama pelanggan kan, jadi kadang-kadang kita kayak santai aja. Padahal dalam jualan online itu kita juga ada etikanya, udah ada kayak misalnya ada hal-hal yang perlu kita lindungi gitu. Misalnya kayak data pelanggan, ada data yang penting. Nah, untuk etika dan keamanan online ini mungkin dari teman-teman nanti dulu kita ya bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya juga akan di sini teman-teman ada rekan-rekan dari Maksio, kita yang info. Di sini ada Bu Mira, nanti akan ada Pak Eko juga yang akan bantu saya untuk menjelaskan ke teman-teman untuk sharing apa sih pentingnya menjaga etika dalam bertransaksi online atau dalam jualan online. Mungkin Bu Mira bisa dijelaskan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya dan kakak-kakak semuanya, saya bilang aja ya. Karena kita sebutkan ya. Baik, nah perkenalkan saya Mira dan ada teman saya juga ada teman Mas Eko, tapi dari Nafi itu masyarakat kita Indonesia yang membantu Mbak Ayu ini Kominfo untuk menjelaskan
bagaimana sih cara beretika untuk apa namanya di digital ya, di dunia digital dan untuk aman digital. Nah, untuk etika di apa ya, untuk dalam beretika melibatkan berita-berita hoax, kemudian membuat konten itu mengandung hoax atau tidak gitu ya kan, itu harus kita edukasi dulu. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mas Eko. Kalau nanti saya lebih ke amanan digital. Setelah Mas Eko menjelaskan nih berita-berita, info-info hoax atau kata-kata hoax yang apa namanya yang tidak boleh disebarkan atau apa aja, kemudian saya akan menjelaskan tentang amanan digitalnya itu seperti apa. Nah kan di sini banyak yang UMKM ya, untuk bertransaksi online sering nggak sih? Bertransaksi online jual beli kayak pakai Dana, Shopee, sering ya? Loket, nah itu saya akan menjelaskan untuk keamanan digital dan gimana sih biar dari bertransaksi pribadi para dan semuanya. Dan sekarang saya ke Mas Eko itu untuk menjelaskan sedikit tentang digital. Silakan Mas Eko. Biar dekat dengan kawan-kawan saya. Kebetulan lagi sendiri sama Mas. Oke. Kawan-kawan, dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu. Masih relevan nggak kira-kira? Ya. Masih? Kenapa? Oke, ketikamu, jempolmu, jarimu, harimaumu. Kira-kira begitu ya? Jadi apapun yang keluar dulu dari mulut harus berhati-hati. Sekarang, nah ini ya. Jadi bangun pagi, kira-kira apa yang Mbak lakukan? Oh beda ya? Kenapa pakai HP? Untuk apa? Oh saya benar. Atau jangan-jangan kita hari ini sudah bergantung loh ya dengan gawai atau HP kita? Ya kan? Coba apa yang tidak kira-kira? Mau kemana-mana kita pakai Google Map, ya kan? Oke, apa lagi? Mau pesan makanan? Iya. Terus kira-kira kita baca sesuatu lewat? Itu. Apa masih ada yang baca buku? Sekolah, karena kewajiban itu pelajaran kan ya? Atau mata kuliah? Yang lain novel? Masih ada ya? Oke. Alhamdulillah. Karena setahun ya di Indonesia ini ternyata tidak lebih dari 1 buku ya ditamatkan. Jadi kenapa indeks literasi kita rendah sampai 60 dari 61 negara? Jadi urutan nomor 2 balik. Tapi coba tadi lanskap digital kita, pengguna internet kita 77%. Yang punya gawe, kira-kira yang punya HP 2 siapa? Aku deh Pak saya. Jadi kira-kira jumlah penduduk dengan jumlah HP kira-kira banyak mana? HP. Nah, betul 160%. Oke, next. Iki saya akan coba menjelaskan apa Mavindo. Tadi Mbak Mira sudah menjelaskan bahwa Mavindo ini lahir tahun 2016. Jadi ini kaitannya dulu itu ketika banyak hasutan, ujaran kebencian, rame, kita kemudian bergabung di Facebook dulu ya. Grup Facebook kita mendiskusikan macam-macam, terutama ketika Pilpres ya. 2019 kita ada polarisasi ya kan, terbelah ya. 2 calon, nah sekarang ada 3 calon. Semoga tidak begitu bertegangan kencang gitu sampai kemudian di dunia nyata juga rame. Kita ada pelatihan literasi digital, menangkal hoax dan sebagainya. Sifatnya independen, netral dan lembaga. Jadi kami didanai oleh dana publik dan kemudian juga dana donor. Oke, lanjut. Ini saya jurnalis Tempo, saya juga relawan di Mavindo. Jadi ini sifatnya kerelawanan. Jadi siapapun bisa bergabung. Kalau bapak ibu, kawan-kawan, ibu-ibu ya, atau kakak-kakak yang mau bergabung silakan. Kita akan banyak berinteraksi di sana. Ini alamat email dan nomor telepon saya. Lanjut. Oke. Dulu informasi bapak ibu, kawan-kawan bacanya dari mana? Koran, mendengarkan
radio, menonton televisi. Masih ada yang nonton TV? Masih. Berapa jam? Dulu ketika SMP berapa jam? Ya, ketika mondok ya itu pengecualian. Sama dengan ada adik-adik usia SMP, SMA, saya tanya. Tadi kan naskahnya kan 7 jam ya kira-kira sehari akses internet. Saya tanya berapa jam? 0. Kok bisa? Karena dia mondok. Mondok nggak boleh. Oke, itu pengecualian. Nah, dulu kira-kira begini ya, kita tidak memproduksi. Yang memproduksi informasi berita siapa? Media. Ada televisi, radio, koran. Kita hanya apa? Pengguna, betul? Bisa nggak kira-kira kita menyiarkan di televisi? Sulit ya. Dan lanjut nggak? Sekarang, ketika di depan ada kecelakaan, siapa kira-kira yang bisa menginformasikan dulu? Nah, kita ya, warganet ya. Ada HP, cekrek, dikasih caption sedikit, diunggah. Jadi kita sekarang sudah bisa menjadi pembuat, penyebar, dan pengguna sekaligus. Ya, jadi ini kekuatan. Tapi juga ada banyak nanti informasi yang berkaitan dengan negatif, toolnya negatif ada. Tapi kita bagaimana menggunakan tool yang positif, yang tadi memanfaatkan literasi digital, terus kemudian bagaimana kita juga menggunakan digital marketing dan seterusnya. Oke, lanjut. Terus Mbak, lanjut. Oke, ini survei dari Kominfo ya, Kementerian Kominfo dan juga dari Kata Data menyebutkan bahwa kita sebenarnya ada 4 pilar ya, di literasi digital ada 4 pilar. Yang pertama itu berkaitan dengan keamanan digital, cakap digital, budaya digital, dan juga ada budaya digital. Nah, ini yang diukur. Nah, kondisinya bagaimana? Ternyata hari ini budaya digital itu cukup tinggi, tapi keamanan digital itu yang rendah. Masih ingat kawan-kawan? Mungkin awal tahun kemarin banyak yang tertipu gara-gara undangan pernikahan. Diklik duitnya puluhan atau ratusan juta ya, melayang. Nah, itu kan berarti keamanan digital kita tidak, kita nggak sadar atau tidak tahu bahwa itu berbahaya dan bisa tadi ngantong, menguras dana kita. Oke, lanjut. Oke, sadar nggak kira-kira apapun yang Bapak Ibu enggak, kawan-kawan enggak, itu terekam? Enggak? Oke. Jadi misalnya ya, ada pola. Mbak biasanya suka baca apa? Atau belanja apa? Ya, belanjanya apa biasanya? Baju, oke. Pernah nggak kemudian yang sering kali muncul di lini masa kita itu baju semua? Ya, karena itu biasa kita pola kita, itu algoritma. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, itu akan terekam. Itu soal kebiasaan saja. Tapi yang lain coba, informasi lokasi kita, GPS kita selalu aktif nggak? Oke, kawan-kawan kan pakai email ya, Gmail ya. Nah, historinya itu masih aktif atau tidak? Kalau aktif coba dicek, ya kemana saja ya dalam rentang waktu gawai itu kawan-kawan miliki itu akan terekam, bisa dilacak. Ya, jadi kalau itu kemudian disalahgunakan ya bisa saja. Foto, gambar, apalagi yang kemudian diunggah ke cloud, ya itu akan diakses oleh siapapun. Nah, makanya hati-hati kalau gambarnya, fotonya, videonya kira-kira dianggap tidak pantas, tidak cocok, menimbulkan mungkin keresahan, ya lebih baik tidak diunggah. Jadi coba pikirkan dulu ya, IP address jelas, kita bisa dilacak dimanapun ya kita. Zaman dulu misalnya tanpa ada internet, itu juga bisa dilacak. Dia menggunakan triangulasi gitu,
mengacak dari 3 BTS itu ketahuan, tapi itu milik polisi dan seterusnya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini kita akses internetnya tinggi, kemudian tadi literasi digital kita sedang. Jadi rata tadi ya dari 4 pilar tadi itu kita kategorinya sedang. Yang paling tinggi tadi masih budaya digital, tapi literasi keamanan digital kita rendah. Itu yang bobot yang kemudian harus fokus bagaimana keamanan digital juga tinggi. Nah, kenapa kemudian banyak tadi yang disebutkan Mbak Mira hoax muncul? Karena literasi digital kita masih sedang atau mungkin rendah, ya. Kemudian akses internetnya luar biasa, sehingga nggak imbang. Ada kesediaannya di sini. Kita gagap kira-kira begitu. Tiba-tiba ada internet. Oke, lanjut. Nah, kita kemudian harus melihat bahwa kita hari ini berinteraksi ya di internet itu bukan hanya dengan layar, ada deret, angka maupun huruf, tapi dengan manusia. Mereka punya perasaan dan seterusnya. Masih ingat kira-kira kawan-kawan yang suka K-pop ya? Ada yang suka? Kayaknya army itu ya, BTS itu. Kemarin ketika misalnya ada sesuatu ya, kemudian berkaitan beberapa artis di Korea itu kemudian depresi dan sampai kemudian bunuh diri gara-gara apa? Komentar di media sosial. Bahkan ada beberapa yang komentarnya ditutup gitu ya. Di beberapa artis juga begitu. Karena saking banyaknya orang di kita ini kira-kira sama nggak karakter kita ketemu dengan teman begini, kemudian dengan orang di dunia maya ketika di internet, sama nggak kira-kira? Nggak sama ya. Jadi apalagi kemudian namanya disamakan, anonimus ya. Ya dipalsukan lah ya. Dia seolah gampang saja menghujat, menulis sesuatu gitu. Nah itu yang berbahaya. Oke, lanjut. Ini soal etis ya di ruang digital kita berinteraksi berkomunikasi itu kaitan dengan kultur yang berbeda. Jadi misalnya kita berkomunikasi ya dengan orang Jawa, mungkin karena kita di Jawa. Tapi bagaimana dengan orang yang di Bali, ya kan orang yang di luar negeri sekalipun, itu pasti akan ada budaya yang berbeda. Nah kita harus mengantisipasi, harus berbeda. Terus kemudian interaksi kita ini berbagi komunikasi dengan ini keliru semua. Ada beberapa yang tipe ya. Oke. Ini kita harus menggunakan etika. Bapak Ibu, kawan-kawan, etiket itu perilaku ya. Kalau etika kan normal, aturan. Berarti kita melakukan apa kan etiket. Tapi normanya, aturannya itu kan etika. Nah, ketika di internet kemudian disebut etiket, itu adalah bagaimana perilaku kita di internet itu diatur. Misalnya kita menulis caption huruf besar semua, sadar nggak itu aturannya? Itu biasanya orang-orang, ya kan? Ya usahakan tidak pakai huruf besar semua. Mungkin awalnya huruf besar, yang lain huruf kecil. Lanjut. Oke, ini ruang lingkupnya kesadaran. Bagaimana kita sadar dan memiliki tujuan? Tadi tujuannya untuk memasarkan produk. Oke, sejak awal kita menggunakan itu untuk memasarkan produk, bukan bergibah atau lagi menghujat orang lain. Berikutnya integritas, jujur. Bagaimana kita jujur menilai, memanfaatkan, menginformasikan apapun di media sosial ya, tanpa misalnya kalau foto kita mengambil dari sumbernya mana kita sebutkan. Sumbernya misalnya dari FB Pemkot Malang misalnya, boleh asal disebutkan sumbernya. Kebajikan, hal-hal yang kemudian bermanfaat, kebaikan. Ibu-ibu di media sosial itu kemudian banyak orang berbagi ya, dengan sesama. Di Malang misalnya dengan komunitas asli Malang, mereka pun berdonasi sampai kemudian mampu membeli sebuah ambulan. Nah ini bentuk kebijakan yang dibangun di sini. Terus kemudian tanggung jawab.
bagaimana menanggung konsekuensi dan perilaku. Jadi apapun yang kita lakukan itu menanggung konsekuensi. Jadi negatif atau positif tergantung kita. Jadi apapun harus kita tanggung jawabkan nanti. Jadi hati-hati. Lanjut. Oke, ini soal kompetensi yang kita miliki minimal kawan-kawan itu soal netiquette. Kita harus pegang supaya kita bisa melakukan sesuatu itu nyaman, enak, berinteraksi dengan siapapun ya, itu bisa leluasa dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana memverifikasi pesan sesuai standar netiquette. Jadi jangan lupa misalnya informasi apapun di media sosial itu coba Bapak kawan-kawan itu lebih skeptis, jangan mudah percaya. Karena informasi itu bisa diproduksi apalagi di TikTok. Foto, gambar, lagu, semuanya bisa dicampur adukan, di mix, kemudian menjadi konten baru. Nah, ini kan sumber awalnya dari mana kan nggak jelas. Nah, ini kadang-kadang pemeriksa fakta, pecek fakta dari Mafindo juga kesulitan kalau di TikTok, karena ini barang baru dan kemudian platformnya seperti ini. Oke, lanjut. Mungkin nanti bisa membantu kawan-kawan akses ini. Terus kemudian jenis konten negatif ya, yang kemudian harus kawan-kawan hindari, melanggar kesusilaan, gambar yang tidak pantas, ya, foto, video ya, itu dihindari. Kemudian perjudian, masih ingat banyak selebritas yang menjadi brand ambassador judi online, dan mirisnya orang miskin justru yang paling banyak menggunakan judi online. Jadi duitnya dibawa ke luar negeri ya. Dan itu semuanya pemainnya orang luar, bandarnya orang luar, duitnya dibawa keluar. Kita nggak pernah menang gitu kan. Jadi malah justru akan penghinaan pencemaran nama baik. Banyak orang yang kemudian tanpa sadar itu dianggap penghinaan dan itu masuk bui. Ada Mbak Dian di Pak Saji masuk penjara. Divonis bersalah, percobaan dan kemudian masih banding. Dan itu gara-gara dia komentar dan menagih utang di Facebook. Bayangkan, sebenarnya menagih utang, tapi karena komentarnya dianggap itu bagian dari tadi pencemaran nama baik, itu kemudian bisa dilaporkan ke polisi. Nah, hati-hati seperti itu. Terus kemudian pemerasan, apalagi ini kan pidana ya. Kan banyak orang, teman saya cerita misalnya karena ada foto tersebar dan sebagainya, kemudian ada yang diperas ya. Ada beberapa korban penyebaran berita bohong, misalkan sampai kemudian mengakibatkan kerugian. Jadi kabar bohong ini juga bisa Bapak Ibu kawan-kawan bisa terjerat pasal undang-undang ITE. Nah, apalagi yang memproduksi, yang membuat. Terus penyebaran kebencian dan musuhan. Nah, ini kalau SARA ini ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi tanpa diperiksa sekali pun misalnya bisa langsung ditahan. Kalau yang lain kan ancaman hukumannya 4 tahun. Terus lanjut. Oke, apa yang jangan dilakukan? Mungkin kalau video tadi ya, porno ya, yang asusila ya, atau mengerikan. Jadi ada misalnya kemarin ada kecelakaan gitu. Kemudian saya nggak tahu gitu, sampai di grup WA. Kalau di Facebook sudah ada yang memfilter. Jadi dia ada mesin, kemudian juga ada manusia yang menyaring. Tapi di grup WA itu mengerikan. Kadang-kadang apapun diunggah gitu. Di Turan ada yang bunuh diri di atas gitu, itu difoto gambarnya yang mengerikan itu. Nah itu kan traumatik. Bagaimana keluarga nanti itu yang harus diperhatikan. Kawan-kawan, foto bunuh diri yang melukai diri. Di mana kemarin? Gara-gara TikTok, di luar Jawa, kemudian menyayat Nadi, anak-anak SD. Ada tahu ya? Oke. Kenapa? Karena TikTok. Jadi konten itu mempengaruhi, ya kan? Jadi jangan lupa kalau kemudian, apalagi influencer, orang atau anak-anak atau orang yang idolakan itu akan mengikuti perilaku. Jadi harus berhati-hati. Oke, lanjut. Nah, coba kawan-kawan perhatikan misalnya nanti lebih spesifik nanti ke Mbak Mira soal misalnya alamat rumah, nomor telepon, aset digital kita ya.
Dulu ada yang bangga ya, vaksin, kemudian kartu vaksinnya di foto. Kawan-kawan tahu nggak? Itu kan ada QR code ya. Kalau itu dipindah, datanya ketahuan. Terus ada nggak yang pernah mengunggah KTP di media sosial? Kemudian ada yang memanfaatkan untuk pinjol. Jadi kemudian tagihannya kepada orang yang punya KTP. Jadi berhati-hati, jangan mudah seperti itu. Ya, hak privasi ya, jaga. Jadi ada ruang-ruang privat yang tidak perlu sebenarnya diunggah di media sosial yang itu mampu. Kalau dulu diari itu privat atau untuk konsumsi publik? Buku harian privat ya, digembok dulu ya. Nah sekarang kita di media sosial kadang-kadang ada sesuatu yang seharusnya digembok tadi. Kan ada aturan privasi sebenarnya kan. Nah kadang-kadang itu tetap dipublikasikan atau nggak sadar jangan-jangan settingnya atau pengaturannya kita tidak diatur ke situ sehingga kemudian orang lain juga membaca. Nah soal klik tadi ya. Jadi jangan mudah ada tautan apapun kemudian diklik. Nah, nanti mungkin Mbak Mira akan memberi beberapa tools yang bisa mengetahui tautan ini berbahaya atau tidak. Itu akan kita bisa mempraktekkan. Oke, bahasa kasar, terus sebelum mengunggah, coba dibaca lagi ya, dari atas sampai bawah. Kira-kira menyinggung nggak? Ada tendensi yang lainnya, negatif nggak? Oke, terus kemudian gunakan sesuatu yang aman. Jadi kawan-kawan sering ya menggunakan wifi publik. Oke. Kemudian pernah nggak kemudian mengakses e-banking misalnya? Nah itu hati-hati. Jadi yang punya wifi biasanya kadang ada yang menyebarkan sengaja wifi gratis gitu. Kemudian dia sengaja untuk mengambil data kita. Jadi apalagi kemudian transaksi e-banking itu akan terbaca. Lanjut. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan dengan perundungan atau cyberbullying. Jadi perundungan di media sosial. Ada doxing membagikan informasi seseorang, dia umbar ya, karena mungkin ini harus kan dulu gitu ya. Ada orang yang dianggap tidak ingin, ayo diserang ya, akun ini gitu. Gara-gara ada doxing. Terus kemudian cyber stalking ini ya mengamati saja, melihat. Mungkin tipikal kita kepada orang yang kita kagumi, ya, siapa gitu, kita melihat itu ya seperti itu. Nah, jangan bagikan bahkan foto video yang vulgar dan kemudian kecenderungan meras korban. Oke, lanjut. Ujaran kebencian, nah, ini penghasutan. Ya. Jadi kalau ini terjadi, ini akan punya konsekuensi. Jadi hindari. Jangan sampai kita misalnya kalau tadi yang mulutmu harimau, sekarang kan jempol, ketikanmu, ya jarimu itu harimau. Jadi jangan mudah misalnya menyampaikan ujaran kebencian itu di ruang-ruang publik, terutama di media sosial. Lanjut. Oke, ini yang etis ya berkaitan dengan konten negatif. Pertama analisis ya informasinya, kontennya, cek di media yang lain misalnya, atau kemudian ada sumber-sumber informasi yang lain. Sesuai tidak? Kalau tidak, ya kemudian apa yang kita lakukan? Verifikasi, double check. Terus kemudian tidak perlu mendistribusikan. Kalau ini kemudian negatif, ya tidak perlu dibagikan. Karena tadi ini bisa ada konsekuensi tadi ya, pidana. Terus harus yang bermanfaat atau positif. Nah, tentunya kita alihkan ke positif. Jadi kawan-kawan tadi sudah memproduksi beberapa konten kaitan dengan media sosial yang untuk digital marketing, yaitu dimanfaatkan terus dioptimalkan. Oke, lanjut. Ini perundungan siber. Masih ingat ya kemarin mungkin 3 bulan yang lalu ada anak SMP kemudian menendang, melukai anak SMP yang lain, teman-temannya dikeroyok, dan kemudian itu konsekuensinya apa? Pidana. Anak itu kemudian dilaporkan ke polisi dan kemudian masuk penjara gara-gara perundungan secara siber. Jadi mereka merekam aktivitas perundungan di dunia nyata, kemudian diunggah di media sosial. Lanjut. Oke, itu saja dari saya.
saya ingin atau kawan-kawan semuanya mengingatkan bahwa hari ini momentum ya, belajar banyak, kita bisa nanti berdiskusi dan mungkin sharing ya dengan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang udah mengingatkan kita nih pentingnya buat menjaga etika di internet di dunia maya. Jadi kalau misalnya teman-teman habis ini yang tadi sempat lihat TikTok, lihat Instagram, misalnya ada postingan dari selebgram atau dari artis gitu, terus kita bisa langsung kadang-kadang gatel mau pengen ngejulit gitu kan ya. Itu sekarang udah mulai ditahan karena kan takutnya yang bersangkutan mereka nggak suka sama komentar kita bisa dilaporin gitu ya Pak ya. Simpelnya sih gitu ya, yang paling bisa kita lakukan di sekarang ya. Dan harapannya sih emang hal itu nggak pernah kita lakukan dan kita juga nggak ngelakuin lebih kan kayak hal-hal kayak misalnya doxing, terus kayak stalking, cyber stalking gitu ya kayak gitu. Nah sekarang untuk keamanan berinternet sendiri kalau menjelaskan dari juga mau sharing kita sebenarnya apa aja sih yang harus dijaga dari sosial media kita, dari internet yang kita gunakan sehari-hari. Tadi 7 jam loh, 7 jam kita pakai internet. Kadang-kadang kita suka lupa yang teman-teman kita tuh ngapain aja di internet. Setelah sadar aja ada yang chat ngirim sesuatu langsung kita klik, atau misalnya kita bisa share lebih lanjut Bu, silakan. Oke, baik, saya izin diri ya. Baik, saya akan lanjutkan untuk penjelasan dari Mas Eko ya tentang keamanan digital seperti itu. Jadi langsung ke slide 7. Ya, jadi untuk keamanan digital sendiri, saya mau tanya, kira-kira nih, ibu-ibu semuanya dan kakak-kakak semuanya di sini memakai media sosial apa? Instagram, TikTok, Shopee, yang paling banyak Instagram. Kalau Shopee ya itu bukan media sosial, tapi e-commerce sih, di tepatnya itu. Nah kalau YouTube, YouTube punya ya. Biasanya kalau pemakaian YouTube sehari berapa banyak jamnya? Sehari lebih dari 5 jam? Apa? Kurang? Oh, di TikTok. Oke. Biasanya kalau di TikTok scrollingnya lebih banyak ya? Lebih berapa jam digunakan? Untuk berapa jam untuk menggunakan TikTok? Lebih dari 5 jam. Kalau YouTube ada di sini yang menggunakan YouTube, ya lebih dari 5 jam dalam sehari? Enggak, oke. Di sini Instagram nggak punya Instagram? Punya Instagram? Oke, biasanya kalau Instagram buat apa? Bikin status, oke. Langsung aja, ini tentang keamanan digital. Jadi keamanan digital itu sebenarnya sebuah proses untuk memastikan bahwa penggunaan digital, layanan digital itu harus aman gitu ya. Jadi secara luring dapat dilakukan secara aman dan tidak hanya untuk mengamankan secara Gak hanya mengamankan data yang kita miliki, tetapi juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Dan keamanan digital, pernah nggak ibu-ibu semuanya di sini dan kakak semuanya pernah ngelakuin sesuatu hal yang mengeklik link dalam Instagram di DM? Pernah nggak di DM, di direct message di Instagram ada link, itu diklik? Enggak ya? Jangan juga. Untuk nggak pernah, tapi jangan. Karena itu akan bisa meretas data
pribadi kalian, akun ibu-ibu semuanya di Instagram. Hati-hati terhadap link-link yang ini berbahaya. Itu harus kita nggak boleh ngeklik link tersebut. Kemudian pernah di message sama seseorang gitu ya, pernah ya ditawarin dengan dia banyak kenalan seperti itu. Saya dari luar negeri mau kenalan dong dengan kamu kelihatan cantik banget, kamu pesona dan sebagainya. Pernah di Facebook, di Instagram, pernah di DM, nggak pernah. Nah, kalau misalnya pernah, hiraukan abaikan. Biasanya mereka menawarkan, hai boleh kenalan nggak? Saya dari Malaysia, saya dari mana? Ya, saya ingin banget berkenalan aja dengan Anda. Kok kayaknya kamu cantik banget sih, kok kayaknya kamu menarik gitu. Saya ingin bisa berkenalan lebih lanjut dengan kamu. Seperti itu, pernah nggak? Kata cantik, oke. Itu namanya scam. Jadi nggak usah dihiraukan. Dia memakai yang namanya program yang namanya AI, artificial. Pernah dengar program AI? Pernah? AI? Coba AI apa Pak? Oke, artificial intelligence. Yang dimana mirip banget kayak kita. Itu teknologi sistem teknologi yang mirip banget intelektualnya sama seperti manusia. Jadi misalnya nih, kalau tadi melihat ada berita-berita hoax gitu ya, oke, next. Nah, ini AI termasuk menjadi tantangan masa depan. Salah satunya adalah artificial intelligence. Ini mirip banget kayak seperti kita, intelektual yang sama, tetapi yang membedakan adalah kalau kita bisa bergerak-gerak. Makanya kenapa ketika misalnya ibu-ibu atau kakak-kakak semuanya diminta sertifikasi data, biasanya kalau buka m-banking atau buka akun e-commerce ya, kayak Shopee dan sebagainya, disuruh ke kanan, ke kiri, suruh buka mulut. Pernah kan seperti itu? Ya, itu gunanya untuk membuktikan bahwa kalian bukan robot atau dalam bentuk AI. Karena kalau manusia itu masih bisa yang begini gitu ya kan, bisa yang gitu ya kan. Kalau AI nggak bisa, dia cuma kaku, dia cuma bisa begini aja, kayak gitu. Itu bedanya. Makanya kenapa verifikasinya sekarang biometriknya bukan hanya pakai feature, tapi pakai face. Dan kadang kita disuruh foto pakai KTP, benar nggak? Nah, itu gunanya untuk mencegah meretas data kita. Dan ada beberapa mesin-mesin otomatis yang kita ada IoT Internet of Things. Jadi segala kebutuhan kita itu kita menggunakan internet. Nah, kalau dulu kita di zaman dulu kita tanpa internet ya, kayaknya aman-aman aja data kita ya kan. Nah, sekarang kenapa kita menggunakan internet data kita nggak aman? Ya, karena ada yang sistem cyber security, ada big data, ada cloud computing, ada automation. Jadi sekarang semakin canggih, semakin juga data kita juga diretas gitu. Oleh karena itu, kenapa semakin canggih, banyak sekarang para IT itu untuk menemukan solusinya. Ada OTP, ada verification data seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau tadi itu adalah media sosial yang terbanyak, itu tadi disebutkan Mbak Ayu adalah WhatsApp. Nah, sekian persentasenya: Telegram, YouTube, kemudian Instagram, Facebook. Kemudian media yang paling terpercaya adalah media televisi, 49,5%. Masih menonton televisi? Masih. Sinetron yang paling banyak ya. Ya. Kalau YouTube jarang. Oke. Baik, next. Nah, adanya tsunami informasi ini adalah di mana informasi yang sekarang beredar itu semakin kencang, semakin arusnya semakin overload, benar nggak? Informasi yang kita terima, makanya kita terima itu setiap harinya kurang lebih kalau misalnya di Instagram sendiri itu kurang lebih
9,15 juta pengguna di Indonesia dan 178 juta gambar dan video itu setiap harinya. Makanya konten-kontennya di Instagram setiap hari kita selalu udah scroll terus ya. Itu nggak tahu beritanya hoax apa tidak. Nah, itu tsunami informasi yang kita itu tiba-tiba dengan teknologi yang sedikit canggih ya, tiba-tiba kita diserang dengan informasi yang begitu banyaknya. Sama-sama nggak tahu kita ini termasuk hoax apa enggak. Bisa membedakan nggak berita ini hoax atau tidak? Enggak ya kan? Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Gimana caranya mengecek berita ini hoax atau tidak. Kemudian untuk YouTube sendiri 139 juta pengguna. Jadi setiap harinya 576 ribu jam konten itu setiap hari. Jadi 576 ribu jam itu adalah termasuk dari ibu-ibu itu melihat YouTube setiap hari loh ya itu ya. Bayangin 5 jam gitu ya, satu orang 5 jam, lebih dari 5 jam. Wow, ya lumayan gitu ya. Nah kalau misalnya Twitter sendiri itu 97,07 juta pengguna di Indonesia. Kalau Facebook 129,85 dan media online 700-an media online. Nah sekarang kalau misalnya ibu-ibu semuanya, kalau ada menerima konten atau berita tentang hoax, gimana cara menanggulanginya? Tahu nggak itu beritanya? Tahu nggak caranya? Beda-bedanya? Belum. Tapi pernah nggak? Oh ternyata pas aku udah nge-share ternyata beritanya hoax. Pernah nggak kayak gitu? Nggak tahu ya. Nah, next. Nah, kenapa di media sosial itu kita memakai media sosial? Karena pola hidup, pola pikir kita, pola konsumsi kita tuh kita tuh membutuhkan informasi. Makanya kenapa di media sosial itu kita selalu harus update, bener nggak? Kalau di Instagram atau di TikTok lebih suka informasinya yang mana? Kontennya lebih suka mana? TikTok apa Instagram? TikTok, karena lebih enak ya. Iya nggak? Kalau Instagram berat nggak sih? Kalau di TikTok kayaknya lebih lucu, lebih menghibur. Kalau Instagram sekarang kayaknya sudah bosen, iya nggak? Iya kan? Kemudian yang kedua itu menciptakan ketergantungan, jadi edik banget dengan media sosial. Kemudian yang ketiga, asupan perilaku psikologi dari perilaku kita. Jadi memang kayaknya kita tanpa media sosial itu setiap hari kayak sayur tanpa garam. Jadi kita konsumsi terus kan, ya kan? Nah, seorang Marisa Nasution, kita adalah presenter mantan presenter Net dan Metro ya. Dia itu sempat melakukan ini detox media sosial. Jadi dia benar-benar nggak mau untuk megang media sosial, dan itu mampu menghindarkan dia kena mental health. Karena kita udah konsumsi terus, benar nggak? Dan kita nggak tahu kita konten-konten yang kita buat ini benar mengejar kebencian, hasutan, atau kita mengandung hoax, kita sebarkan terus, ya nggak sih? Ya kan kadang-kadang di WhatsApp group, benar? Di WhatsApp group kadang-kadang kita dapat juga berita-berita ya, kita share aja. Misalnya nih, ada namanya tsunami, gitu ya kan? Ada tsunami di Malang Selatan. Kita share, ya nggak? Kita tahu dong ada tsunami gitu. Kita share aja, karena kita sudah kecanduan media sosial. Jadi kita nggak tahu ini benar apa enggak, karena kita sudah ketergantungan itu, ya kan? Tapi kadang-kadang ternyata di media sosial itu ada beberapa berita yang sudah lama-lama itu diangkat lagi gitu. Nah terus ada juga kreativitas monetasi. Nah monetasi ini adalah, pasti hanya manusia ingin dapetin duit, bener kan? Ya kan? Makanya ada monetisasi. Biasanya ibu-ibu semua dan kakak-kakak di sini pasti mengejar yang namanya followers, like, comment, share, save, subscribe, ya kan? Subscriber, ya kan? Pasti mengejar itu kan? Untuk bisa mendapatkan
duit, ya kan? Nah, karena mendapatkan duit, akhirnya dia pengen banget mengejar kebencian, dia membuatkan berita-berita hoax. Itu bisa nilai lebih jual, ya nggak sih? Daripada membuat berita-berita yang aman-aman. Kadang membuat kadang membuat berita apa namanya? Kadang kalau misalnya kita membuat berita yang sangat provokatif, itu pasti lebih menjual nggak sih konten kita, ya nggak? Dan itu yang akhirnya sering banget orang like, view, semakin viewersnya banyak di YouTube, kurang lebih 10.000 viewers, dia akan mendapatkan uang dari YouTube, kayak gitu setiap bulannya. Jadi itu yang menyebabkan kita jadinya terinfluence untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, gitu. Padahal nggak tahu itu beritanya benar apa. Itu kan tinggal diedit aja, ya kan? Sekarang itu ada namanya, pernah tahu Canva? Ya. Canva bisa mengedit berita hoax. Nah, makanya hati-hati. Tapi saya tidak menyarankan untuk mengedit berita hoax ya, tidak. Hati-hati, gitu, ya kan? Nah, terus ada yang namanya kebebasan berekspresi. Ya, di media sosial kita sampai yang larang, tapi ada yang namanya undang-undang ITE. Itu yang yang membatasi kita untuk tidak boleh memposting apapun yang mengandung berita hoax atau penipuan ataupun memberikan ujaran kebencian seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan Mas Eko tentang etika itu kan. Nah, boleh kita berekspresi tapi hati-hati, ada batasannya juga. Next. Oh, tadi sudah dijelasin, next. Oke, nah ibu sama kakak-kakak semuanya kan sudah pernah memakai nama dompet digital. Dompet digital itu kayak e-wallet, GoPay, Gojek, Dana. Pernah? Oh, ibu enggak? Oke, jadi langsung bayarnya cash gitu. Oh, jadi nggak pernah. Oke, jadi untuk pembelian nggak pernah. Berarti masih apa? Pembelian online? Oke, berarti apa datanya ibu ya? Jadi siapa di sini yang sangat konsumtif sekali untuk membeli online? Hampir semua. Oke, nah, jadi ada dompet digital ya. Jadi ada namanya transaksi digital. Nah, biasanya ibu-ibu sama kakak-kakak semuanya memakai dompet digital apa? Dana, OVO, GoPay, ShopeePay ada? Paling banyak kayak ShopeePay nggak sih? Iya. Oke, ada pakai Tokped di sini? Enggak. Oke, kenapa enggak? Karena mahal ongkos kirimnya ya. Apa? Oh, berarti sampai ya. Ada Blibli.com, Lazada, mahal juga ya. Oke, nah biasanya kalau dalam dompet digital ada yang namanya melindungi identitas digital. Jadi jangan lupa, jangan pernah bagikan untuk data pribadi kita. Jadi kalau misalnya ada yang minta PIN, OTP atau password kepada siapapun, lebih baik jangan diberi. Jadi pernah ada di WhatsApp itu ada berhasil untuk melakukan transaksi sebesar sekian. Kemudian jangan lupa untuk di-share OTP-nya. Nah, kalau udah minta OTP itu hati-hati, jangan mau ya. Kadang-kadang kan ada SMS atau WhatsApp masuk ya, atau Facebook gitu ya, di message-nya. Itu biasanya kan ada minta OTP. Ya kan? Itu jangan dikasih. Karena OTP adalah untuk memverifikasi data Anda. Gitu. Baik. Nah, ada nggak pernah yang minta OTP? Kalau misalnya harus download atau apa gitu, tapi via WhatsApp atau message. Ada nggak? Atau pernah ditelepon? Dulu zaman dulu di tahun sebelum pandemi sering banget tentang untuk meminta OTP. Telepon saya dari Gojek untuk meminta OTP-nya itu pernah nggak? Gojek atau dari Grab? Pernah ya? Pernah nggak minta OTP? Saya minta dong OTP-nya gitu, tapi dari Gojek gitu. Pernah ya? Dulu banget ya, tahun 2019 atau 2018.
Kemudian waspada juga jangan melakukan transaksi jual beli. Jadi harus memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau bisa ketika misalnya mau bertransaksi harus tahu tentang syarat dan ketentuannya. Biasanya ini ada kalau misalnya mau membeli online kira-kira dilihat dari apanya? Kalau misalnya mau beli online, kamu percaya nggak ya ini tokonya? Biasanya melihatnya apanya dulu, Mbak? Apa? Komentarnya, terus bintangnya percaya nggak? Meskipun bintangnya 5,6 gitu, percaya nggak? Ya misalnya, misalnya 5,2 banyak banget gitu ya kan? Oke, nah Anda percaya nggak lihat dari bintangnya? Apa? Atau 4,9 deh, percaya nggak? Selalu lihat apanya dulu? Komentar, terus review, terus setelah itu apanya? Rating, ya itu tadi 4,5 itu ya, 5,6 itu tadi. Oke, wow banyak banget gitu. Nah biasanya kalau melihat komentarnya kayak gimana? Video-videonya gitu ya. Biasanya kalau tipsnya adalah lihat komentarnya lebih dari 20 komentar, itu baru bisa dipercaya, benar nggak? Ya kan, ada video gitu ya kan. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati juga. Kemudian kalau misalnya ibu-ibu atau kakak semuanya mendapatkan rekening gitu ya, nomor rekening bisa transfer ke sini ya, ke nomor rekening ini gitu ya. Apakah benar nomor rekening ini itu palsu atau tidak? Bisa dicek di situ. Cek rekening.id sebelum mengirim dana. Tuh kelihatan nggak ya? Kalau saya sih bener ya, kayak tambahin bisa. Nah, jadi cek rekening.id. Nanti bisa keluar, nanti di next slide keluarnya kayak gimana nanti bisa dicek. Nah, di situ bisa dicek masukkan rekening yang mau ditransfer, apakah palsu, apa hoax. Hati-hati. Nah, kalau misalnya mengalami penipuan, segera laporkan ya kepada pengelola lokal pasar melalui patroli cyber.id dan dicek rekening.id. Next. Nah, nanti itu keluarnya kayak gini, ibu-ibu. Keluarnya seperti itu. Cek rekening.id-nya. Ada periksa rekening, ada daftar rekening, ada laporan rekening. Kalau misalnya ternyata rekeningnya itu palsu, kan kita periksa dulu ya, benar kan? Nah, yang itu wajib di situ. Kemudian setelah misalnya ternyata palsu gitu ya, bisa dilaporkan langsung. Dilaporkan rekeningnya. Nah, cek rekening.id itu bekerjasama dengan beberapa bank dan beberapa ini ya untuk finance teknologi gitu ya. Jadi bisa terpercaya seperti itu. Kemudian next. Dan kalau misalnya nih, ini adalah patroli cyber, di mana kalau misalnya ketika melakukan transaksi online terkena penipuan, nah itu bisa dilaporkan ke sini. Cyber patroli cyber.id gitu. Jadi bisa dilaporkan, nanti akan akan dibalas oleh patroli cyber.id. Oke? Yes, next. Nah, beberapa data digital e-wallet ada ShopeePay ya. ShopeePay itu yang paling terbanyak, kemudian setelah itu OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Ada yang pernah pakai Link Aja nggak? Hah? Nggak pernah? Oke, yang paling banyak ShopeePay ya. Benar ya? Nah, manfaatnya karena lebih mudah digunakan, benar? Terus tidak ada risiko uang palsu, ya kan? Karena semuanya lebih digital ya kan? Kemudian transaksi lebih cepat dan praktis, benar? Kemudian riwayat transaksi tercatat lengkap, benar? Kemudian aman dari paparan virus, ya. Maksudnya kalau misalnya virusnya, kalau misalnya kita pakai uang asli kan, kita lebih banyak bakterinya ya kan? Nah kalau digital kan lebih aman. Tetapi, nah survei terhadap 1.000 responden pengguna ShopeePay sebanyak 72%. Jadi paling banyak adalah ShopeePay. Nah kemudian next,
Jadi yang pertama, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya bisa pilih aplikasi yang terpercaya. Kemudian buat password yang aman, ganti secara berkala. Nah, ini saya sarankan untuk yang namanya ini kalau dompet digital ya, saya mau mengingatkan untuk mengganti password akun media sosial ibu-ibu semuanya itu 6 bulan sekali dan dengan beberapa karakter. Kalau bisa karakternya susah. Nah, itu karena apa? Susah untuk diretas. Misalnya harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter-karakter itu. Nah, itu lebih susah diretasnya. Jadi kalau belum diganti sekarang password akun medianya sekarang lebih baik diganti. Karena kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan. Tapi jangan sampai lupa untuk save passwordnya. Takutnya terlalu banyak karakter lupa lagi. Benar nggak sih? Nah, itu ditulis aja kan di sini ada note ya. Ada note di sini, jadi ditulis password untuk Instagram apa, password untuk TikTok apa. Karena itu untuk mengurangi peretasan akun media sosial ibu-ibu semuanya. Karena semakin gampang passwordnya itu akan semakin mudah diretasnya, gitu. Sama aja ketika misalnya nih, ketika punya ini ya dompet digital yang tadi saya bilang ada Shopee Pay, ada OVO, Gojek, GoPay, ada Dana, itu harus diganti juga secara berkala, gitu. Karena apa? Agar menghindarkan untuk peretasan data akun dompet digital ibu semuanya. Kemudian jangan berbagi kode OTP. Kemudian bertransaksi sesuai kebutuhan. Rutin cek saldo dari riwayat transaksi. Karena takutnya tiba-tiba transaksinya belinya baju 1, kemudian kok bajunya tiba-tiba ada 10 gitu, atau tiba-tiba saldonya tinggal 5.000. Nah, kan gawat ya kan. Nah, itu bisa dilaporkan tadi yang tadi patroli saya udah tadi gitu tadi. Kemudian hindari bertransaksi dengan wifi publik. Nanti saya akan jelaskan di slide terakhir ada untuk kenapa nggak boleh gitu ya. Oke, next. Next terus, next. Oke, next. Terus. Oke. Nah ini ada jenis gangguan informasi, ada disinformasi, next terus. Oke, terus. Oke, stop. Nah, ini ada jurus melawan hoax melalui WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ibu-ibu misalnya ingin melawan hoax, itu bisa ke scan barcode yang ada di sini. Itu untuk melawan hoax melalui WhatsApp. Jadi ada yang namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi dari scan di situ itu bisa tahu berita-berita hoax apa aja yang keluar atau fakta apa aja yang keluar. Bisa di scan, bisa keluar. Keluarnya kayak gimana? Yes. Ini kan? Oke. Nah, iya ini. Nah, itu adalah bisa cek ya, atau bisa teks, bisa langsung di input nomornya ini, keluarnya ini ya, sama kan? Benar? Ya, sama kan? Nah ini adalah kedua aplikasi tadi itu, aplikasi WhatsApp itu, tadi itu adalah melawan berita hoax melalui WhatsApp. Jadi chatboxnya WhatsApp anti hoax. Nah, jadi Mavindo punya software yaitu namanya Kalimat Saja. Itu untuk mengecek berita itu hoax apa fakta. Kalau saya udah di scan, udah mana tadi? Coba mbaknya ya, mbaknya udah. Nah, coba dicek. Oke, masuk. Aduh, gelap banget mbak, nggak kelihatan. Oke. Nah, oke udah. Coba tes gitu. Oke. Nah, tes udah. Nah, di situ ada 1, periksa atau lapor hoax. 2, cek fakta terbaru. 3, tips and tricks untuk melawan
Oke, baik, kita cek. 2 berarti cek fakta hari ini. Oke, mau di set. Akan keluar apa? Ditunggu. Nah, ini adalah berita-berita info tentang fakta-fakta yang ada. Oh, ini kan ada kasus Jessica resmi ditutup. Mana ini tadi ya? Mana tadi? Oh, ini ada kasus Jessica resmi ditutup dan Jessica bebas. Itu salah, ya. Faktanya adalah sebuah video TikTok mengunggah video dengan klaim kasus kopi sianida bla 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 bla. Ternyata terkait klaim Jessica bebas tidak ditemukan informasi valid dan itu infonya salah gitu. Di situ ada faktanya. Bisa keluar? Bisa? Udah dicek? Coba. Bisa di-scan? Hah? Bisa ya? Oke, udah dicek. Nah, keluar semua kan? Keluar semua. Nah, ini adalah berita-berita bisa ngecek itu akan mengandung hoax apa fakta. Terus kalau misalnya nih ternyata ada di sini jadi Blackpink gitu ya kan, melakukan adegan bunuh diri gitu ya kan, infonya kan sekarang ya beritanya ya kan, coba diketik jadi Blackpink gitu. Infonya apa yang keluar? Coba. Kalau misalnya ini biasanya chatbotnya sibuk gitu ya, banyak requestan berita hoax, dia pasti akan lama, tapi bisa sabar gitu ya kan. Mungkin pakai keyword yang lain bisa keluar beritanya, keluar. Agak lupa ya. Nanti dicoba aja Mbak. Oke? Nah, oke. Kalau sampai mencoba, saya coba next. Oke, nah Kak Vino selalu melakukan yang namanya pre-banking dan debanking. Jadi kami selalu melakukan pengumpulan berita-berita hoax di lapangan untuk kami cek faktanya, kebenarannya seperti apa. Seperti itu. Jadi itu adalah tugas kami. Terus next. Jadi hindari penggunaan koneksi internet wireless wifi di sembarang tempat. Karena apa? Next. Karena itu bisa meretas data pribadi ibu-ibu semuanya. Dan next. Oke. Nah, next. Terus sebenarnya ada videonya, tapi videonya agak muter tadi. Nah, ini next. Jadi pertama yang tadi udah dibilang sama Mas Eko, mengakses e-banking, melakukan transaksi belanja online, login akun media sosial, remember password dan data pribadi lainnya. Dan itu nggak boleh dilakukan di wifi publik ya. Kalau lebih baik sekarang adalah pakai data sendiri aja. Karena apa? Karena itu lebih aman. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang biasanya dia mau minta email kayak gitu-gitu ya, itu hati-hati ya. Karena sekarang aja juga di Instagram itu diretas. Jadi sekarang itu saya pernah punya pengalaman yaitu Instagram saya itu untuk endorse dengan followers sampai 100 ribuan gitu ya, itu diretas. Karena apa? Saya menampilkan yang namanya saya aja yang menangani berita hoax ya, itu saya diretas gitu ya, apalagi masyarakat pada umumnya. Nah, saya mempunyai akun Instagram itu menampilkan yaitu email dan kontak nomor WhatsApp saya di mana aja namanya di profile Instagram saya, dan ternyata bisa masuk ke email saya seperti itu. Makanya cara saya sih ketika di-hack aja emailnya gitu dan nomor kontak WhatsApp pribadi. Kalau saya buat bisnis nggak apa-apa, tapi kalau pribadi itu hati-hati gitu. Jadi ini sekarang bisa diubah untuk profil dari akun media sosial ibu-ibu semuanya gitu. Nah, kalau misalnya email itu gampang banget, kalau orang udah tahu emailnya itu gampang banget untuk meretas gitu. Jadi hati-hati juga ya ibu-ibu ya, karena pakai wifi publik itu juga bisa untuk diretas data-data dirinya. Karena apa? Pernah nih ada salah satu pengalaman ya, teman saya dia lagi yang namanya paketan datanya habis, terus dia di co-working space itu dia buka laptop, kemudian dia mengakses, ada yang namanya kalau di bank mandiri kan ada living mandiri gitu ya, dia pakai sistem itu
sebagainya, dan terus dia buka yang namanya data-data diri dan sebagainya gitu ya. Akhirnya itu diretas sama hacker yang di dalam working space itu gitu. Jadi dilihat, jadi ternyata itu ada CCTV, memang ada sekumpulan memang itu kayak dia memang sering di sana dan dia udah tahu kondisinya seperti apa. Dia melihat dari CCTV, dilihat datanya seperti ini ternyata. Ternyata itu passwordnya ini. Dia melihat itu. Jadi hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di stasiun ataupun di terminal pernah lihat stop saklar nggak sih? Stop misalnya, aduh baterainya habis nih, ada ngecas untuk bareng-bareng. Ya, biasanya ada kontak box gitu, atau misalnya di tempat duduknya ada kayak tempat charging HP. Nah, itu juga hati-hati. Lebih baik jangan yang hanya kabelnya aja. Kalau dicelupkan ke data kita, misalnya ini hanya kabelnya aja ya, dicelupkan masuk ke data kita, semua habis dalam handphone kita. Kalau mau, itu yang harus sama ada kepalanya. Jadi langsung benar-benar dicelupkan sama kepalanya. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya kabelnya aja dimasukin, misalnya nih ya, ini kan ada kabel yang saya masukin sini, ini termasuk di sini udah menyimpan data-data senang kita, karena kan kita pakai akses ya kan, ada pakai akses untuk buka M-Banking, ada buka akses data pribadi kita dan sebagainya, itu udah masuk ke sini semuanya, mulai dari gambar-gambar dan sebagainya itu udah dilepas di dalam yang di dalam tempat saklar itu tadi. Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya. Dan juga tadi saya mau mengingatkan juga kalau selain saklar itu tadi sudah sih banyak. Oke. Nah, jadi pernah nggak sih kalau di stasiun atau terminal pernah nggak masukin cuma kabelnya aja? Cuma kabelnya aja dimasukin ke dalam chargingnya? Pernah? Pernah? Enggak kan? Syukurlah enggak ya. Jadi lebih aman ya. Atau bawa powerbank sendiri. Tapi kadang kalau powerbank di bandara agak kesulitan. Benar nggak sih? Ya kan? Nah itu dia. Jadi kalau bisa mungkin ke restoran ya, pesen es teh aja satu. Tapi yang penting data kita aman gitu ya. Walaupun es tehnya harganya 50.000 di bandara, tapi data kita aman ya. Daripada kita biasanya ada di daerah bandara itu yang ada tempat stop kontaknya yang cuma masukin kabelnya doang, dan itu hati-hati gitu. Oke, nah next. Oke, sebelumnya. Nah, saya memberikan kesimpulan tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Jadi selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat dari internet. Tips dan trik yang bisa kita lakukan adalah menjaga keamanan data pribadi kita di era digital, antara lain memastikan data bisa terverifikasi dan terenkripsi. Hati-hati saat menggunakan jaringan WiFi, waspada terhadap tautan bising, membuat kata sandi yang lebih sulit ditebak, menggunakan mode incognito, dan selalu hati-hati dalam memberikan izin. Jadi kalau misalnya kalian Bapak Ibu semuanya pakai Google Chrome, itu lebih cepat diretasnya. Jadi lebih baik pakai incognito, itu lebih aman. Incognito itu ada browser incognito itu. Kalau misalnya di yang titik 3 itu yang paling atas ada incognito new Windows, nah itu pakai itu lebih aman daripada pakai Google Chrome. Dan juga kalau misalnya pakai WhatsApp, lebih baik mulai dari sekarang pakai kode PIN atau password. Saya sarankan lebih baik pakai finger gitu. Kalau pakai PIN takutnya waktu data elektronik atau ada yang masuk juga, tahu nggak? Kalau WhatsApp itu HP kita, tinggal orang beli softwarenya 5 juta itu bisa masuk semuanya ke dalam handphone kita. Gitu. Jadi semuanya sudah tahu. Kalau PIN bisa dicek, tapi kalau finger kan dia harus verifikasi finger kita. Nah itu. Jadi kalau bisa semuanya akun media sosial atau misalnya tadi itu dompet digital pakai biometrik yaitu face atau itu pakai finger, itu lebih aman. Gitu ya. Next juga. Ini juga pentingnya gitu. Jadi kan orang juga bosan ya Mbak ya kalau misalnya ngeliat langsung apa aja sih yang bisa kita post buat isi kekosongan
ngomongnya benar terus tiap hari selama sebulan males sih orang ngomongnya tinggi lagi makin bisa terkenal semakin bisa viral nomor 1 ya Bu. Boleh nggak sih? Boleh dibantu jelasin mungkin sama kakak-kakak juga pengen tahu harus ngapain sih Pak di internet itu? Oke, sudah punya dompet digital. Jadi sekarang belanja nggak perlu duit, cashless semuanya ya. Di duitnya itu mungkin PDF, P-nya besar, D-nya kecil, S-nya kecil. Dan itu bukan aplikasi, kalau bukan PDF. Sekarang kayak gitu ya, lebih nggak makan daripada nggak punya data gitu ya. Kalau misalnya aku dari YouTube, makanya itu kenapa kadang-kadang ada banyak konten-konten info hoax dengan kehebohannya dia. Oke, sekarang saya kemarin juga yang obat. Oke, misalnya udah lucu gitu ya. Kalau gitu kita tutup untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Eko, kemudian di Pak Indo. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa kapan-kapan main ke Kominfo juga. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.